Setiap hari, jutaan pikiran negatif menghantui kepala kita, menyiksa, meracuni, dan perlahan-lahan menghancurkan jiwa dari dalam. Kita terjebak dalam lingkaran setan overthinking yang tak berujung, di mana satu keraguan kecil berubah menjadi monster kebimbangan yang memakan habis kebahagiaan hidup kita. Tapi tahukah Anda bahwa ribuan tahun yang lalu, para filsuf Yunani dan Romawi kuno telah menemukan rahasia untuk membebaskan diri dari belenggu pikiran destruktif ini? Hari ini, kita akan membongkar 3 teknik revolusioner dari filosofi Stokisme yang akan mengubah cara Anda memandang setiap tantangan hidup. Bersiaplah untuk menyaksikan transformasi luar biasa ketika Anda akhirnya belajar bagaimana mengendalikan pikiran, alih-alih dikuasai olehnya. Mari kita mulai perjalanan menuju kebebasan mental yang sesungguhnya. Pikiran negatif adalah predator tak terlihat yang mengintai setiap sudut kehidupan kita. Ia datang tanpa diundang, menyusup ke dalam momen-momen terindah, dan mengubah kebahagiaan menjadi kegelisahan dalam sekejap mata. Ketika Anda bangun pagi dengan semangat, tiba-tiba ada bisikan jahat, hari ini pasti akan ada masalah. Ketika Anda meraih kesuksesan kecil, ada suara yang meremehkan, ini hanya keberuntungan semata. Dan ketika menghadapi tantangan, pikiran ini berteriak dengan keras, kamu tidak akan pernah bisa. Marcus Aurelius, kaisar terkuat di dunia pada masanya, menghadapi dilema yang sama. Di tengah medan perang, tekanan politik, dan tanggung jawab raksasa mengelola Imperium Romawi, ia menemukan bahwa musuh terbesar bukanlah tentara barbar atau pemberontak politik, melainkan pikiran-pikirannya sendiri. Dalam catatan pribadi yang kemudian menjadi buku, Meditations, ia menulis dengan penuh kesadaran, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa-peristiwa di luar sana. Intonasi penuh keyakinan. Ini adalah revolusi pemikiran yang mengubah segalanya. Para Stoik memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan badai yang datang menerjang kehidupan, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons setiap tetes hujan yang mengenai wajah kita. Mereka menemukan bahwa penderitaan sejati bukanlah berasal dari peristiwa eksternal, melainkan dari interpretasi keliru yang kita berikan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Bayangkan jika suatu hari Anda dipecat dari pekerjaan. Fakta objektifnya sederhana, kontrak kerja berakhir, Anda tidak lagi memiliki posisi di perusahaan tersebut. Titik. Tapi kemudian pikiran negatif mulai beraksi dengan brutal, hidup saya hancur. Saya tidak berguna. Keluarga akan menderita. Masa depan suram. Padahal, semua narasi mengerikan itu adalah ciptaan pikiran Anda sendiri, bukan bagian dari kenyataan objektif. Para neurosaintis modern membuktikan bahwa otak manusia memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisi, kemampuan untuk membentuk ulang pola-pola neural yang sudah terbentuk. Artinya, kebiasaan berpikir negatif yang sudah mengakar selama bertahun-tahun dapat diubah. Otak Anda seperti tanah liat yang dapat dibentuk kembali dengan latihan yang tepat dan konsisten. Para Stoik telah memahami prinsip ini ribuan tahun sebelum sains modern membuktikannya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, akankah Anda terus menjadi budak pikiran-pikiran destruktif yang mengendalikan hidup Anda, atau akankah Anda mengambil alih kendali dan menjadi penguasa sejati atas dunia mental Anda sendiri? Perjalanan transformasi dimulai dari keputusan sederhana namun revolusioner. Berhenti menjadi korban pikiran dan mulai menjadi arsitek kehidupan yang Anda impikan. Epictetus, seorang Buddha yang kemudian menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah, mengawali masterpiece-nya, Enchiridion, dengan kalimat yang akan mengubah cara Anda memandang setiap aspek kehidupan. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kalimat sederhana ini menyimpan kekuatan transformatif yang luar biasa dahsyat. Bayangkan hidup Anda sebagai kapal di tengah samudera yang bergolak. Anda tidak dapat mengendalikan arah angin, kekuatan ombak, atau datangnya badai. Tetapi Anda memiliki kendali penuh atas kemudi kapal, layar yang Anda bentangkan, dan arah tujuan yang Anda pilih. Inilah esensi dari dikotomi kontrol, pemisahan radikal antara apa yang dapat Anda pengaruhi dan apa yang harus Anda terima dengan lapang dada. Dalam kendali Anda,
Setiap pikiran yang melintas di kepala, setiap keputusan yang Anda ambil, setiap tindakan yang Anda lakukan, setiap kata yang keluar dari mulut Anda, dan setiap usaha maksimal yang Anda kerahkan. Ini adalah domain kekuasaan Anda yang absolut, wilayah di mana Anda adalah raja yang tidak terbantahkan. Di luar kendali Anda, pendapat dan penilaian orang lain tentang diri Anda, hasil akhir dari setiap usaha yang telah Anda lakukan, perubahan cuaca dan kondisi eksternal, masa lalu yang telah berlalu dan tidak dapat diubah, serta perilaku dan keputusan orang-orang di sekitar Anda. Melepaskan obsesi terhadap hal-hal di luar kendali ini adalah kunci pembebasan mental yang sesungguhnya. Seorang wanita muda datang kepada saya dengan mata berkaca-kaca, menceritakan bagaimana ia tidak bisa tidur selama berminggu-minggu karena khawatir tentang hasil wawancara kerja yang telah ia jalani. Bagaimana jika mereka tidak memilih saya? Bagaimana jika ada kandidat yang lebih baik? Bagaimana jika saya tidak cukup kualifikat? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di kepalanya seperti tornado yang menghancurkan ketenangan jiwanya. Saya bertanya kepadanya, apakah sekarang ini masih ada yang bisa Anda lakukan untuk mempengaruhi keputusan mereka? Ia terdiam. Apakah kekhawatiran Anda ini mengubah kenyataan bahwa keputusan sudah ada di tangan mereka? Ia menggeleng pelan. Kalau begitu, mengapa Anda menyiksa diri sendiri dengan memikirkan hal yang sudah di luar kendali Anda? Dalam hitungan hari setelah menerapkan prinsip dikotomi kontrol, hidup wanita itu berubah drastis. Ia berhenti membuang energi mental untuk hal-hal yang tidak dapat ia pengaruhi, dan mulai fokus mempersiapkan diri untuk peluang-peluang selanjutnya. Tidurnya kembali nyenyak, senyumnya kembali bersinar, dan yang paling penting, ia merasakan kedamaian internal yang telah lama hilang. Sekarang giliran Anda untuk mengalami transformasi yang sama. Setiap kali kecemasan mulai menyerang, tanyakan pada diri sendiri dengan tegas, apakah hal ini dapat saya kendalikan? Jika jawabannya ya, segera buat rencana tindakan konkret. Jika jawabannya tidak, ambil napas dalam-dalam dan lepaskan dengan penuh kesadaran. Marcus Aurelius berkata, batasi dirimu pada saat ini. Hidupi momen sekarang dengan sepenuh hati, karena hanya disinilah kekuatan sejati Anda berada. Ada sihir kuno yang telah tersembunyi selama ribuan tahun, sihir yang mampu mengubah neraka menjadi surga, mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan, dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Para Stoik menyebutnya sebagai seni mengubah perspektif, atau dalam bahasa modern dikenal sebagai cognitive reframing. Ini adalah kekuatan untuk melihat kenyataan yang sama dengan mata yang berbeda, dan dalam sekejap mata mengubah makna dari setiap pengalaman hidup. Epictetus, dengan kebijaksanaan yang melampaui zamannya, menyatakan kebenaran revolusioner, manusia tidak diganggu oleh peristiwa-peristiwa itu sendiri, melainkan oleh pandangan yang mereka ambil terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Kalimat ini mengungkap rahasia terdalam tentang sifat penderitaan manusia. Bukan hujan yang membuat kita basah secara emosional, melainkan interpretasi kita tentang hujan tersebut. Bayangkan dua orang petani yang melihat hujan deras mengguyur ladang mereka. Petani pertama berteriak frustrasi, tanaman saya akan rusak, panen akan gagal, hidup saya hancur. Sementara petani kedua tersenyum lega, akhirnya, tanah yang kering ini mendapat siraman kehidupan. Tanaman akan tumbuh subur dan panen akan melimpah. Hujan yang sama, dua interpretasi yang bertolak belakang, dua realitas emosional yang berbeda total. Setiap detik dalam hidup Anda, pikiran sedang menciptakan cerita tentang apa yang terjadi. Cerita tentang apakah Anda beruntung atau tidak beruntung, sukses atau gagal, dicintai atau ditolak. Tetapi ingatlah, cerita-cerita ini bukanlah kebenaran absolut. Ini hanyalah interpretasi yang dapat Anda ubah kapan saja dengan kekuatan kesadaran yang Anda miliki. Mari kita praktikkan sihir transformasi ini bersama-sama. Pertama, tangkap pikiran negatif yang muncul di kepala Anda. Mungkin suara yang berkata, saya selalu gagal dalam segala hal. Jangan langsung mempercayai suara ini. Tantang dengan pertanyaan yang keras, benarkah ini fakta yang dapat dibuktikan, atau hanya asumsi yang diciptakan oleh rasa takut?
Gali lebih dalam, adakah bukti konkret yang mendukung atau justru membantah keyakinan ini? Kemudian, mulailah mencari perspektif alternatif yang lebih berimbang dan memberdayakan. Mungkin saya tidak selalu gagal. Saya berhasil menyelesaikan pendidikan, memiliki teman-teman yang peduli, dan masih terus berusaha bangkit dari setiap kejatuhan. Kegagalan ini hanyalah satu pengalaman dari ribuan pengalaman hidup saya. Rasakan bagaimana energi dalam tubuh Anda berubah ketika perspektif berubah. Marcus Aurelius memiliki pandangan yang luar biasa tentang setiap rintangan yang menghadang. Ia melihat setiap masalah sebagai pelatihan untuk jiwa, setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat. Quote legendarisnya yang mengguncang dunia, penghalang untuk bertindak memajukan tindakan itu sendiri. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Ini bukan hanya sekedar positive thinking yang superficial. Ini adalah rekayasa ulang sistem interpretasi mental Anda secara fundamental. Ketika Anda mengubah cara memandang sebuah situasi, Anda secara literal mengubah struktur neural di otak, menciptakan jalur-jalur baru menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Seorang eksekutif muda kehilangan pekerjaan impiannya setelah bekerja keras selama bertahun-tahun. Awalnya ia terpuruk total, karir saya hancur. Saya membuang waktu sia-sia. Tidak ada yang akan mau mempekerjakan pecundang seperti saya. Tetapi setelah belajar seni reframing, perspektifnya berubah total. Kehilangan pekerjaan ini membuka mata saya bahwa saya telah terjebak dalam zona nyaman. Sekarang saya punya kesempatan emas untuk mengeksplorasi passion yang selama ini tertunda dan menemukan jalur karir yang lebih autentik. Hari ini, mulailah menjadi editor cerita hidup Anda sendiri. Setiap kali menghadapi situasi yang menantang, jangan langsung menerima interpretasi pertama yang muncul di kepala. Tanyakan, bagaimana saya bisa melihat ini dari sudut pandang yang berbeda? Apa pembelajaran berharga yang tersembunyi di balik pengalaman ini? Bagaimana tantangan ini sebenarnya mempersiapkan saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya? Ingatlah bahwa kekuatan untuk mengubah hidup Anda tidak terletak pada kemampuan mengubah dunia di luar sana, melainkan pada kemampuan mengubah dunia di dalam kepala Anda. Dan kekuatan itu sepenuhnya berada di tangan Anda, menunggu untuk diaktifkan dengan latihan yang konsisten dan penuh kesadaran. Sekarang saya akan mengungkap teknik paling kontroversial dan paling disalahpahami dari filosofi Stoik, negative visualization atau premeditatio malorum. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi. Bukankah kita sedang belajar cara menghilangkan pikiran negatif? Mengapa justru disuruh membayangkan hal-hal buruk? Tetapi percayalah, ini adalah strategi brilian yang telah teruji selama ribuan tahun. Negative visualization bukanlah tentang menjadi pesimis atau menciptakan kecemasan. Ini adalah latihan mental yang sangat terkontrol dan strategis, seperti simulasi penerbangan bagi pilot atau latihan evakuasi bagi pemadam kebakaran. Tujuannya adalah membangun ketahanan mental, meningkatkan rasa syukur, dan secara paradoks mengurangi kecemasan dengan menghadapi ketakutan secara langsung dalam lingkungan yang aman. Seneca, salah satu pemikir Stoik terkaya dan paling berpengaruh, secara rutin mempraktikkan teknik revolusioner ini. Beberapa hari dalam setiap bulan, ia sengaja hidup dalam kemiskinan, makan makanan sederhana, tidur di lantai, mengenakan pakaian lusuh. Bukan karena ia menikmati penderitaan, melainkan untuk membuktikan pada dirinya bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kemewahan material. Bayangkan jika suatu pagi Anda meluangkan 5 menit untuk membayangkan kehilangan orang yang paling Anda cintai. Bukan untuk menciptakan kesedihan, melainkan untuk menyadari betapa berharganya kehadiran mereka dalam hidup Anda. Ketika Anda membuka mata dan melihat wajah mereka lagi, perasaan syukur yang mengalir akan begitu mendalam dan autentik, jauh melampaui rasa syukur superficial yang biasa kita rasakan. Atau bayangkan kehilangan pekerjaan, kesehatan, atau harta benda yang Anda miliki saat ini. Dalam visualisasi yang terkontrol ini, bayangkan juga bagaimana Anda akan merespons dengan tenang dan bijaksana. Jika saya kehilangan pekerjaan, saya akan tetap tenang, mengevaluasi skill yang saya miliki, memanfaatkan network yang telah dibangun,
dan mencari peluang baru dengan penuh optimisme. Yang terjadi dalam otak Anda ketika melakukan latihan ini sungguh luar biasa. Anda sedang memprogram sistem saraf untuk tidak terkejut berlebihan ketika menghadapi tantangan nyata. Anda sedang membangun sistem kekebalan mental yang akan membuat Anda lebih tangguh ketika badai kehidupan benar-benar datang. Penelitian modern dalam bidang psikologi membuktikan efektivitas dari teknik yang disebut defensive pessimism, yang pada dasarnya adalah konsep yang sama dengan negative visualization. Orang-orang yang mempraktikkan defensive pessimism ternyata menunjukkan performa yang lebih baik karena mereka lebih siap dan menos ansioso ketika menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Beginilah cara mempraktikkan negative visualization dengan benar. Setiap pagi, luangkan 5 menit untuk membayangkan beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi hari itu. Tetapi jangan berhenti pada bayangan masalahnya saja. Visualisasikan juga bagaimana Anda akan merespons dengan tenang, bijaksana, dan konstruktif. Setiap malam sebelum tidur, bayangkan kehilangan hal-hal baik yang Anda alami hari itu, lalu rasakan betapa beruntungnya Anda memiliki pengalaman-pengalaman indah tersebut. Ingat, ini adalah teknik yang harus dilakukan dengan batasan waktu yang jelas. Jangan sampai menghabiskan seluruh hari dalam negatif visualization. Cukup beberapa menit saja, dan selalu kombinasikan dengan latihan syukur dan visualisasi positif. Keseimbangan adalah kunci dari setiap praktik mental yang sehat. Ketika Anda menguasai seni negatif visualization, Anda akan menemukan bahwa kecemasan tentang masa depan mulai berkurang secara signifikan. Anda menjadi lebih siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi, sambil tetap menghargai sepenuhnya setiap berkah yang ada dalam hidup Anda saat ini. Ini adalah jalan menuju kedamaian mental yang sejati dan berkelanjutan. Pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiburan yang sia-sia. Sekarang saatnya mengubah semua kebijaksanaan stoik yang telah kita pelajari menjadi kebiasaan hidup yang akan mentransformasi setiap hari Anda. Mari kita rancang rutinitas harian yang akan menjadikan Anda master atas pikiran dan emosi Anda sendiri. Setiap pagi, sebelum dunia luar mulai mengklaim perhatian Anda, luangkan 10 menit sakral untuk ritual stoik, mulai dengan dikotomi kontrol. Identifikasi 3 hal yang mungkin membuat Anda khawatir hari ini, lalu kategorikan dengan tegas mana yang bisa Anda kendalikan dan mana yang harus Anda lepaskan. Dilanjutkan dengan negatif visualization selama 5 menit. Bayangkan tantangan yang mungkin muncul dan visualisasikan respons bijaksana Anda. Akhiri dengan menetapkan intensi kuat untuk hari itu. Sepanjang hari, setiap kali pikiran negatif muncul, segera aktifkan teknik reframing. Pada awalnya mungkin terasa dipaksakan, tetapi dengan latihan konsisten, ini akan menjadi refleks alami. Ketika merasa kewalahan, berhenti sejenak, ambil napas dalam, dan tanyakan, apa yang bisa saya kendalikan sekarang juga? Di penghujung hari, luangkan waktu untuk refleksi stoik, catat 3 hal yang Anda syukuri, 1 pelajaran berharga yang Anda peroleh, dan 1 area untuk perbaikan esok hari. Ini bukan sekedar jurnal biasa, melainkan proses rekalibrasi mental yang akan memperkuat neural pathway menuju kebijaksanaan. Ingatlah bahwa neuroplastiki membutuhkan waktu. Berikan diri Anda setidaknya 21 hari untuk merasakan perubahan signifikan. Mulai dari yang kecil, konsistensi lebih penting daripada intensitas. 5 menit setiap hari jauh lebih efektif daripada 1 jam sekali seminggu. Para filsuf stoik bukanlah teoretikus yang hidup dalam menara gading. Marcus Aurelius mengelola imperium terbesar di dunia. Seneca adalah penasihat bisnis dan politik. Epictetus adalah guru yang mengubah ribuan kehidupan. Mereka mengembangkan filosofi ini dari tantangan nyata kehidupan, dan sekarang Anda memiliki akses terhadap kebijaksanaan yang telah teruji selama ribuan tahun. Hari ini Anda telah menerima warisan paling berharga dari peradaban manusia, kemampuan untuk menguasai pikiran dan mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan. Dikotomi kontrol akan membebaskan Anda dari kecemasan yang tidak perlu, cognitive reframing akan mengubah setiap tantangan menjadi peluang, dan negative visualization akan membangun ketahanan mental yang tak tergoyahkan. Tetapi ingat, kebijaksanaan tanpa tindakan hanyalah pengetahuan yang mati. Mulai hari ini juga,
Implementasikan teknik-teknik revolusioner ini dalam hidup Anda. Rasakan transformasi luar biasa ketika Anda akhirnya menjadi penguasa sejati atas dunia mental Anda. Jika video ini telah membuka mata Anda terhadap kekuatan filosofi Stoik, subscribe channel Stoic Wisdom untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan kuno yang akan mengubah cara Anda menjalani hidup. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, kekuatan sejati ada dalam diri Anda.